Bobo Boy dianaktirkan oleh Monster Studio. Benarkah? Jujur, sebenarnya ini bukan hal baru yang terjadi kepada Bobo Boy. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor yang membuat proyek animasi Bobo Boy itu bisa dibilang dianaktirkan oleh Monster Studio. Yang padahal Bobo Boy sendiri itu bisa dibilang anak sulung dari Monster. Dan bisa dibilang juga karya Monster paling populer sejauh ini. Fix no debat. Oke, daripada kelamaan di intro, mending langsung saja kita bahas tuntas di Bobo Boy dianaktirkan Monster. Let's check this out. Yay! Jadi apa sih yang Nat maksud Bobo Boy jadi anak tiri Monster? Ya, disclaimer dulu sebelumnya ya. Semua pembahasan di video ini hanya opini Nat pribadi mengenai animasi Bobo Boy yang terasa dianaktirikan oleh pihak Monster Studio selaku pihak produksinya. Sehingga jika kalian punya pendapat pribadi, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Oke. Sebelumnya hal ini bukan pertama kali terjadi kepada proyek animasi Bobo Boy, yang dimana pada awalnya animasi Bobo Boy ini memang menjadi animasi utama sekaligus menjadi animasi andalan yang dibuat oleh Monster Studio sejak berdirinya Monster Studio itu. Namun masa kejayaan Bobo Boy mulai runtuh semenjak COVID-19 melanda di seluruh dunia. Ya, dikarenakan COVID yang saat itu sedang marak tersebar, hal itu membuat Monster Studio membatalkan beberapa proyek besar yang pada awalnya sudah direncanakan, termasuk proyek animasi Bobo Boy The Movie 3 yang harusnya saat itu tayang pada tahun 2022. Namun, bukan hanya itu saja. Dikarenakan penyebaran COVID-19 yang semakin menyebar, proses pembuatan animasi menjadi terhambat akibat adanya PPKM yang memaksa para animator untuk bekerja di rumah. Namun dampak negatifnya, pengerjaan animasinya menjadi jauh lebih lama dibandingkan biasanya. Sehingga pada akhirnya proyek animasi Bobo Boy Galaxy musim 2 dibatalkan dan justru digantikan dengan proyek komik Bobo Boy Galaxy musim 2. Tapi bang, bukannya Monster Studio sudah berusaha untuk menghasilkan cerita Bobo Boy yang baru walaupun sedang COVID-19? Ya, walaupun bentuknya berupa komik. Ya, iya sih, Monster sudah berusaha dengan sangat keras untuk membuat kelanjutan petualangan dari Bobo Boy dan kawan-kawan walaupun dalam bentuk komik. Hanya saja, disinilah letak Bobo Boy itu dianaktirkan oleh Monster Studio, yaitu karena di saat yang bersamaan Monster Studio juga sedang berfokus dengan membuat proyek baru mereka, yaitu Mekamato Series dan Mekamato Movie, yang walaupun mengalami delay untuk penayangannya, tetapi proyek animasi Mekamato Series dan Mekamato Movie masih konsisten dijalankan oleh Monster Studio sampai pada akhirnya Mekamato bisa rilis walaupun saat itu kondisi masih sedang mengalami pandemi COVID-19. Ya, kerasa gak adil aja gitu. Proyek animasi baru dengan cerita baru malah mendapatkan perhatian luar biasa, sedangkan proyek animasi yang membesarkan nama studio animasinya justru mendapatkan perlakuan yang kurang optimal dari pihak studio. Ya oke, hal ini mungkin dilakukan oleh Monster Studio untuk memperluas dunia yang ada di universe-nya Bobo Boy. Namun, di sini terjadi lagi letak Bobo Boy dianaktirikan, yaitu karena sejak awal Mekamato itu diciptakan untuk didistribusikan ke seluruh dunia. Bahkan Mekamato sampai mendapatkan penghargaan di negara Sakura Jepang sebagai salah satu animasi terbaik. Selain itu, Mekamato juga pernah mendapatkan sponsor khusus untuk penayangannya di platform streaming berbayar, yaitu Cartoon Network yang sekarang justru dipegang oleh Netflix. Dan sayangnya, Bobo Boy tidak mendapatkan kesempatan untuk didistribusikan secara global ke seluruh dunia sehingga bisa dikenal semua negara, yaitu karena kepopuleran Bobo Boy hanya sebatas di wilayah Asia Tenggara saja, kata si Meka, temen Nat, ya salah satu YouTuber juga. Oke. Namun di sisi lain, Bobo Boy juga belum mendapatkan sponsor khusus untuk penayangannya, yang padahal miris banget gitu. Di antara The Big Three 3 animasi Malaysia, cuma Bobo Boy yang belum punya sponsor khusus untuk platform
penayangannya. Berbeda dengan dua rivalnya seperti Upin Ipin yang disponsori oleh MNC Group dan Agent Ali yang disponsori oleh Disney Hotstar. Tetapi Boboiboy disponsori sama siapa? RTP. Haduh, tayang aja lebih dulu di YouTube. Jadi memang belum ada platform streaming khusus yang menjadi sponsor khusus bagi animasi Boboiboy sampai sekarang. Hei, siapa yang meninggalkan bawang di sini? Dan kalian kira cuma segitu doang Boboiboy diperlakukan sebagai anak tiri? Tentu saja tidak semudah itu, Ferguson. Ya kalian lihat aja berita terbaru yang cukup membuat para fans terkejut, yang dimana kita dapat pengumuman untuk Mekamato. Tapi yang kepanasan justru fansnya Boboiboy. Ya bagaimana enggak? Secara resmi, Cik Nizam Abdul Razak telah mengumumkan jika Mekamato series itu akan mendapatkan 8 musim dan 2 movie yang dibagi menjadi 2 kloter, yaitu Gear 1 yang terdiri dari 1 movie dan musim 1 sampai 4, dan Gear 2 yang terdiri dari movie kedua dan musim 1 sampai ke 8. Yaitu berarti Mekamato masih memiliki musim keempat untuk mengakhiri perjalanan mereka di Gear 1 yang nantinya akan dilanjut ke Gear 2. Namun, sudah sangat jelas jika masa depan Mekamato itu sangatlah cerah bersama Monster Studio, karena musimnya aja sudah dipastikan berlanjut sampai ke musim 8. Belum lagi masih ada potensi berlanjut ke musim 9. Ya, sangat silau sekali masa depan Mekamato ini. Tetapi di sisi lain, Boboiboy gimana? Tersisa hanya 2 arc yang akan segera beres di tahun ini dan tahun depan, yaitu Boboiboy Galaxy Gentar dan Boboiboy Galaxy Baraju, yang kemudian diakhiri dengan Boboiboy Movie 3 Gurlatan di akhir tahun depan. Ya, terus setelahnya gimana? Ya cuma ada pengumuman musim ketiganya saja dan movie kolaborasi dengan Mekamato. Ya udah, itu aja. Udah paham kan kenapa Nat sebut Boboiboy itu dianaktirikan sama Monster Studio? Ya cuma 1 musim saja yang baru ditis sama Monster Studio. Sementara Mekamato saja sudah dipastikan dapat 5 musim yang tersisa. Ya semoga aja nantinya setelah Boboiboy Movie 3 rilis, Boboiboy segera mendapatkan arc-arc baru yang bakal ditampilkan untuk musim ketiganya, yang kemungkinan akan dapat 4 arc lagi. Dan semoga saja nantinya akan segera ada kejelasan project series musim keempatnya. Juga mungkin nanti ada movie solo keempat Boboiboy juga, sehingga Boboiboy itu tidak terasa dianaktirikan terus oleh Monster Studio. Baiklah, sekian dulu untuk konten kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyi tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigatou gozaimashita, matane, bye! Semangatlah berkalibrasi frekuensi yang sama. Kita jadi tak segairah kamu mendayu suara diramu. Yes! Yes! Jadikan